Kamu lagi hiking di Point Reyes National Seashore, lalu tiba-tiba di hadapanmu ada singa gunung. Jangan panik dulu, oke? Tunjukin kalau kamu nggak terintimidasi dengan cara berteriak sekerasnya sambil melambaikan tangan. Kalau trikmu nggak mempan, lempar batu, ranting, atau benda lain yang bisa kamu gapai. Arahkan ke tanah di hadapan si singa, jangan lempar langsung ke badannya ya. Kalau ngamuk kan berabe. Kalau si kucing besar mulai mendekat, lindungi bagian tubuh terlemahmu. Ia akan mengincar leher dan mencengkram lenganmu. Nah, kamu perlu memiringkan kepala ke depan untuk menutupi lehermu. Ingat ya, jangan ayunkan tanganmu. Kemungkinan singa akan mundur dan kabur setelah tahu kalau kamu bukan target yang mudah. Oke, kamu lagi ada di Yellowstone. Tepat di hadapanmu, kamu melihat beruang grizzly lagi minum air sungai. Jarak amannya sejauh 60 meter. Si grizzly akhirnya melihatmu. Sambil berdiri dengan kedua kaki belakangnya, ia melihat ke arahmu. Tingginya hampir sama dengan pemain bola basket rata-rata. Dan bobotnya hampir 360 kg. Jelaslah, kamu bukan lawan selevelnya. Tetap diam di tempat aja deh. Penglihatan grizzly sangat buruk, jadi kemungkinan ia nggak akan melihatmu. Tapi kok langkahnya semakin mendekatimu? Udah, jangan balikan badan maupun ngacir. Percaya deh, ia pasti akan mengejarmu. Usahakan agar kamu terlihat mengintimidasi. Lambaikan tangan dan agak lebarkan kakimu. Keluarkan suaramu, dengan begini ia akan tahu kalau kamu bukan mangsa yang lemah. Coba juga bikin suara berisik dari logam. Kalau kamu membawa makanan, jangan lempar ke beruang. Taruh aja di atas tanah, kemudian ambil langkah mundur secara perlahan. Kalau ia mengejarmu, kamu cuma bisa jatuh ke tanah dan pura-pura mati. Beruang bukan pemakan bangkai. Jadi, kalau kamu kelihatan gak hidup, ia cuma akan mengendusmu, kemudian pergi. Kamu sudah menyelami Laut Florida. Awas, lindungi dirimu dari hiu putih besar. Hiu sangat tertarik dengan benda mengkilap, jadi jangan pakai perhiasan bling-bling saat kamu berenang ya. Hindari juga berenang di malam hari, karena saat inilah hiu sedang berburu makanan. Gejolak air juga bisa membuat sang predator mendekatimu. Nah, kalau hiu mulai mendekatimu, ingat baik-baik satu aturan ini. Usahakan hadapi saja, tetap tenang sambil berenang ke pantai. Kalau hiu mengincarmu sebagai mangsa, coba takuti dengan meninju hidung, mata, atau insangnya. Wadaw, udah di Afrika aja nih. Kamu lagi ngumpet di balik lebatnya rumput sabana. Wah, ada singa. Gawat, ia melihatmu. Tatap terus matanya dan jangan berbalik badan maupun lari. Predator sepanjang 2,43 meter dan seberat 3 orang dewasa ini terus mendekatimu sengebut laju mobil di jalan tol. Tapi kemudian ia berhenti dan terus menatapmu. Singa sering berpura-pura menyerang hanya untuk menakuti lawannya. Nah, coba buat tubuhmu agar terlihat lebih mengintimidasi. Rentangkan tanganmu sambil berteriak lantang, si singa bisa aja pura-pura nyerang lagi. Dan kalau kamu cuma diam, ia akan tahu kalau lawannya kuat, kemudian berbalik badan. Singa betina jauh lebih berbahaya daripada yang jantan. Saat sedang mengasuh anak, gualaknya minta ampun, dan kamu nggak akan bisa kabur. Jeep safarimu membawamu ke tempat lain. Kawanan gajah sedang asik minum air, tingginya bisa sampai 3 meter dan beratnya 2 kali mobil SUV. Hewan jumbo ini juga bisa menggulingkan mobil cuma dengan gading kuatnya. Salah satu gajah itu terus saja mengamatimu sambil mengibaskan telinga besarnya. Tipuan! Si gajah lagi nyoba biar kelihatan lebih mengintimidasi. Sebetulnya ia takut dan gak akan ngejar kamu. Coba deh, tunjukkan kalau kamu bukan ancaman. Jangan berisik dan melambaikan tangan. Mundur perlahan sampai kamu menjauhi wilayahnya. Kalau ia berlari ke arahmu sambil mengangkat telinga, berarti emang si gajah mau menyerang kamu beneran. Jangan panjat pohon, karena ia bisa menubruk pohon itu sampai kamu jatuh. Malahan bisa juga memiringkannya dengan belalai. Kamu perlu lari dengan arah zigzag. Gajah bertubuh bongsor, jadi ia akan kesulitan berganti arah secara cepat. Perlahan tapi pasti, kamu akan bisa menghindar. Tapi ingat ya, gajah bisa lari secepat 40 km per jam. Jadi kamu akan sulit lolos. Oke lah, pindah ke Sungai Nil. Sungai ini dihuni oleh buaya terbanyak di dunia. Kalau kamu berkemah di dekatnya, dirikan tendamu setidaknya 48 meter dari tepi sungai. Dengan begini, buaya nggak akan asal nyelonong ke tendamu saat malam hari. Tatap buaya lekat-lekat, dia bisa saja memanfaatkan momen ini untuk menyerangmu. Kecepatan tertingginya cuma 16 km per jam, tapi kalau di dalam air, ia bisa menyerang pada kecepatan 12 meter per detik. Jadi, mending selamatkan dirimu dengan menjauhi air sungai.
Atau serang buaya pada titik terlemahnya, mata, ujung hidung, dan selaput di tenggorokan. Selaput ini menghalangi air masuk tenggorokan buaya. Saat menghindar dari buaya, hati-hati ya, jangan sampai berpapasan dengan salah satu hewan yang paling berbahaya ini, kuda Nil. Ukurannya bisa sebesar mobil kelas bisnis dan bobotnya bisa seberat 1 gajah besar. Kecepatan larinya juga sengebut kuda. Dijamin deh kamu pasti kalah. Pokoknya jangan menakutinya. Kalau jarakmu jauh, tarik perhatiannya dengan suara keras. Trik ini bisa membuatnya menjauh. Selain itu, gunakan momen ini untuk mundur. Nah, kalau kuda Nil menguap, tandanya kamu sudah mengusik zona nyamannya. Mulutnya bisa terbuka sampai 180 derajat, gigitannya juga sekuat buaya. Jadi, kamu nggak bisa melawannya ataupun kabur. Sebaiknya manjat pohon aja atau lereng, kuda Nil akan kesulitan memanjat ke tempat yang tinggi. Dan kalau berhasil kabur, kamu termasuk salah satu dari segelintir orang yang selamat setelah berhadapan dengan kuda Nil. Di sabana juga ada banteng loh, tingginya bisa seukuran orang dewasa dan bobotnya seberat 1 ton. Beda dari singa dan gajah, banteng gak suka basa-basi dalam menyerang. Kalau hewan ini berlari ke arahmu, sudah pasti ia sedang mengincarmu. Tanduk dan kepala kuatnya bisa membengkokkan lempeng logam. Banteng juga bisa menyulap mobil baru menjadi lembaran logam, kamu gak akan bisa mengalahkannya. Jadi kamu cuma perlu mencari pohon terdekat lalu berlari ke arahnya sebelum banteng itu menyerang. Saat kamu berpapasan dengan ular, diam di tempat aja. Ada banyak spesies ular dan kamu belum tentu tahu. Bisa aja ularnya berbisa atau malah bukan berbisa. Jadi sebisa mungkin hindari gigitannya. Mundur pelan-pelan aja dan kalau ular itu mengikutimu, hentikan langkahmu lalu hentakan kakimu. Getaran kuat di atas tanah akan membuatnya takut. Kalau ular menggigitmu, coba ingat-ingat ciri tubuhnya. Lebih mantap lagi kalau kamu juga memfotonya. Untuk menetralkan bisanya, kamu perlu diberi penawar bisa ular tersebut. Asik, kamu lagi dalam perjalanan ke Asia bagian timur laut nih. Saat melewati hutan lebat, kamu melihat tanah lapang. Sejumlah babi hutan terlihat sedang makan. Ada juga babi betina yang super protektif dengan anak-anaknya dan gerakannya sangat agresif. Waduh, ia melihatmu, pertahankan dirimu ya. Kalau babi hutan mengeluarkan lengkingan keras, berarti ia bersiap untuk menyerangmu. Kamu perlu tetap tenang dan diam. Dengan begini, kemungkinan besar babi itu akan pergi. Tapi ia malah berlari ke arahmu. Nah, kamu punya beberapa opsi tindakan. A. Kamu bisa kabur. B. Menghadapinya langsung. Dan C. Manjat ke pohon terdekat. Opsi pertama, salah. Kecepatan lari babi hutan hampir sengebut Usain Bolt. Sambil mengejarmu, gading tajamnya juga siap siaga. Opsi kedua, diam di tempat. Juga salah. Tubuh babi hutan seberat sepeda motor dan sepanjang orang dewasa. Kamu akan tumbang saat diseruduk dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi pilihan yang tepat yaitu manjat ke pohon terdekat. Kalau nggak ada pohon, kamu bisa manjat mobil atau batu tinggi. Posisimu harus lebih tinggi dari babi. Setelah tahu kalau kamu nggak bisa dijangkau, ia akan pergi begitu saja. Intinya sih jangan dekat-dekat, ngasih makan, atau memprovokasi babi hutan.